Halo adik-adik, jumpa lagi pada hari ini. Kita akan bersama beribadah kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah, mulai dari awal sampai selesainya dengan baik. Nah, untuk memulai ibadah kita pada hari ini, mari kakak mengajak setiap kita untuk menyanyi satu pujian yang mengatakan, Jalan serta Yesus. Dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Pagi adik-adik, bagaimana keadaan kalian? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang malam tak berlalu. Terima kasih atas hari baru yang telah Engkau jadikan bagi kami. Terima kasih ya Bapa atas perlindungan penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Bapa, apabila kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan tolong sertai kami, supaya kami dapat mengerti isi hati-Mu, dan mampukan kami untuk melakukan akan firman-Mu. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami berserah, berdoa, dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kakak akan menceritakan sebuah kisah. Ada sebuah kapal penumpang. Kapal itu sedang berlayar di laut yang luas, di tengah laut yang luas. Tiba-tiba ada ombak yang sangat besar menyerang kapal tersebut, sehingga semua penumpang panik dan takut. Tetapi ada seorang anak, dia tidak panik ataupun takut, bahkan asik tertidur, sampai akhirnya kapal itu berlabuh dengan selamat. Pada waktu semua penumpang turun, ada seorang ibu mendekati anak itu dan membangunkannya, sambil bertanya keheranan pada anak itu, mengapa anak itu tidak takut ataupun panik saat kapal tadi terserang ombak. Dan anak itu menjawab bahwa yang menakodai kapal itu adalah ayahnya sendiri. Dia percaya penuh bahwa ayahnya seorang nakoda yang hebat. Adik-adik, apakah kalian percaya bahwa kita memiliki Bapa yang begitu luar biasa? Bapa yang begitu hebat, yang melindungi anak-anaknya. Nah, kakak mau membacakan sebuah kisah dari Alkitab. Ada seorang raja pertama yang ada di Israel. Raja itu bernama Saul. Dia tidak menaati Allah.
Mengapa? Karena Nabi Samuel menyuruh Saul untuk menunggu sampai ia datang untuk mempersembahkan korban sebelum pergi berperang. Tetapi Saul tidak sabar dan cemas. Dia tidak sabar menunggu Samuel sehingga ia mempersembahkan sendiri korban itu. Karena Saul tidak taat, Allah berkata bahwa Dia akan mengambil kerajaan itu dari Saul. Allah tidak serta-merta melakukan hal ini, tetapi Allah tidak lagi mendengarkan dan berbicara kepada sang raja, sehingga Saul menjadi sedih, marah, dan takut. Lalu Allah mengutus Samuel yang sudah tua itu untuk mencari raja Israel berikutnya, yaitu Daud, sang gembala yang masih muda dan tampan. Lalu Daud dibawa ke hadapan Samuel, sehingga Samuel mengambil tanduk yang berisi minyak dan mengurapi Daud di hadapan keluarganya. Sehingga saat itu Allah menyertai Daud dengan luar biasa setelah Daud diurapi oleh Samuel. Ketika Saul pertama kali melihat Daud, bertemu dengan Daud, dia menyukai Daud dan sangat senang ketika Daud memainkan kecapi. Musik tersebut membuat raja merasa lebih baik. Tetapi setelah beberapa saat, Saul menjadi sangat marah kepada Daud. Pemuda itu melakukan semua tugasnya dengan baik dan menjadi sangat terkenal di antara orang Israel. Dan Saul mengetahui bahwa suatu hari nanti kerajaannya akan diambil darinya. Saul juga iri hati dan takut kepada Daud, sehingga dia ingin mencelakai Daud. Setelah Daud tahu bahwa dia akan dicelakai Saul, dia melarikan diri adik-adik dari istana. Saul tahu kalau Daud melarikan diri. Saul mengejar Daud ke seluruh wilayah pedesaan dan berusaha untuk mencelakai Daud dan para pengikut Daud. Pada saat itu Daud dan para pengikutnya bersembunyi di gua untuk melarikan diri dari Saul dan pasukan Saul. Suatu hari Daud mendengar bahwa Raja Saul yang ditemani oleh Abner dan 3.000 tentaranya sudah mendekati gua di mana Daud bersembunyi. Saat itu Daud menunggu sampai gelap. Lalu ia bertanya, "Siapa yang mau pergi bersamaku ke kemah Saul?" "Saya," jawab Abisai. Dia mengetahui bahwa hal itu sangat berbahaya, tapi dia juga mengetahui bahwa Allah akan menjagai mereka. Ketika Saul dan para tentaranya sedang tertidur, Daud dan Abisai, kedua orang yang masih berjaga-jaga itu, diam-diam menyelinap ke dalam kemah Saul. Coba pikirkan adik-adik, Daud dan Abisai berjalan tepat di tengah-tengah kemah Saul. Mereka berjalan melewati dan mengitari para tentara dan tidak satu pun tentara yang terbangun. Saat Daud dan Abisai berjingkat-jingkat di dalam kemah, mereka akhirnya menemukan orang yang mereka cari. Siapa? Saul. Saat itu di tengah-tengah para tentaranya, Raja Saul
berbaring tidur pulas dengan kendi dan tombak berada di dekatnya. Abisai ingin membunuh Saul, musuh Daud yang kejam itu. Tetapi Daud tidak mengizinkan, karena Daud tidak mau membunuh raja yang telah dipilih oleh Allah. Dan Allah memutuskan kapan waktu yang tepat untuk mengambil kerajaan dari Saul. Daud dan Abisai naik ke puncak bukit yang tidak jauh dari perkemahan itu. Daud berseru kepada Abner, penjaga Saul itu di dalam kemah. "Mengapa kamu tidak menjaga raja?" Seorang masuk dalam perkemahan dan mengambil tombak serta kendi raja. Raja bisa saja terbunuh. Kamu patut mati karena kamu tidak melindungi raja. Abner dan Saul terkejut ketika mendengar suara Daud tentang apa yang telah terjadi saat mereka tertidur. Ketika Saul menyadari bahwa Daud bisa saja membunuhnya, dia sangat menyesal karena dia telah memperlakukan Daud yang begitu dengan jahat, dan dia mengatakannya kepada Daud. Daud mengembalikan tombak dan kendi kepada Saul. Kemudian Saul memberkati Daud dan menyebut Daud sebagai seorang anaknya, dan meminta Daud untuk kembali kepadanya dan berjanji bahwa dia tidak akan mengejar Daud lagi. Dari cerita di atas dapat kita pelajari bahwa Allah berkuasa melindungi Daud saat ia dalam bahaya. Daud tidak takut dan panik saat dalam bahaya, karena ia tahu bahwa Allah selalu melindunginya dan menyertainya, karena Daud seorang yang taat pada Allah dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, adik-adik, terima kasih. Oke adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan saat ini kita akan bersama mengerjakan aktivitas. Aktivitasnya yaitu tentang gembala yang baik. Nah, mari kita lihat di halaman yang kedua. Nah, untuk aktivitas gembala yang baik, di situ ada perintah yaitu warnailah semua bagian yang ada tanda titiknya untuk mengetahui siapa yang Yesus pelihara. Jadi di bawah itu ada gambar, lalu ada titik-titiknya. Itu silakan adik-adik warnai di titik-titik tersebut. Maka adik-adik akan menemukan jawabannya siapa yang Tuhan Yesus pelihara. Nah, setelah adik-adik menemukan hasilnya, lalu adik-adik dapat memberikan warna juga kepada setiap huruf-huruf di bawah yang tertulis domba. Dan untuk aktivitas selanjutnya yaitu Allah memelihara aku. Di situ dikatakan lengkapilah kalimat di bawah ini dengan menggunakan kata-kata dari bank kata untuk mengetahui cara-cara bijak dalam mempercayai dan menaati Allah. Nah, adik-adik, bank katanya itu ada di bagian paling bawah. Ada berbagai macam kata-kata di bawahnya. Jadi adik-adik bisa menggunakan kata-kata tersebut untuk melengkapi kalimat yang ada di atas yang kurang. Dan untuk aktivitas yang terakhir adik-adik dapat menyimak melalui video yang akan kakak tunjukkan.
Oke, selesailah sekolah minggu kita pada hari ini. Mari sebelum kita mengakhirinya, kakak mau ajak kita untuk berdoa. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami. Pada hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Biarlah kami boleh melakukan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, sehingga kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tolong setiap kami dalam kami melakukan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.